Apakah Anda saat ini kesulitan dalam menjual produk Anda? Ya, kalau misalkan Anda ngalamin hal kayak gitu, tonton video ini sampai beres. Teman-teman, jadi kalau bicara masalah omsetnya nggak akan ada habisnya ya. Selalu orang bertanya gimana cara naikin omset, gimana cara supaya laris, gimana supaya produk saya terjual banyak, dan lain-lain. Pada dasarnya, kalau Anda sudah punya produk itu hanya sekedar alat gitu ya, yang bisa membantu orang lain agar solve the problem, agar urusannya selesai. Maka sejatinya, mindset Anda itu bukan di produknya sebenarnya, tapi solusi apa yang Anda hadirkan. Value. Apa definisi value? Value adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan market. Saya ulangi ya. Value adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan market atau memenuhi keinginan ataupun kebutuhan market. Ada dua jenis seperti kan? Menyelesaikan permasalahan market atau memenuhi kebutuhan dan keinginan market. Nah maka kalau kita jualan jangan fokus pada produknya. Fokuslah pada solusi yang dihadirkan. Pada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Pada value yang ingin dihadirkan. Bahkan ibarat kata nih ya, solusinya sama saja. Bisa jadi nanti value-nya beda. Contoh ya. Kawan-kawan punya masalah dari segi konversi penjualan. Dari sekian banyak konversi penjualan, ternyata Anda butuh solusi. Nah ingat ya, pertama harus ada masalah nih, konversi penjualan rendah. Solusinya apa kira-kira? Banyak, CS-nya diajarin. Maka diajarkan tentang teknik closing. Atau copywriting-nya dibenerin. Yuk kita ambil salah satu bagian, copywriting-nya dibenerin. Artinya, masalahnya konversi jeblok, ya, masalah konversinya turun, solusinya adalah belajarlah copywriting. Pertanyaannya adalah ketika solusi belajar copywriting, produknya apa? Saya akhirnya bikin tuh produk. Ya, dengan berbagai macam produk copywriting. Anda mungkin bagi yang ngikutin saya lama pasti tahu. Saya punya bentukan produk pertama e-book copywriting. Silakan nanti ada download di kolom komen gitu ya, ataupun di deskripsi nanti cek. Saya bagikan e-book copywriting gratis, sudah download lebih dari 60.000 orang di Indonesia. Saya punya e-book copywriting, buku Easy Copywriting, e-course Mahir Copywriting, workshop Supersonic Copywriting, kuliah copywriting, buku copywriting Mama. Nah, ada 6 solusi dari masalah copywriting. Pertanyaannya adalah, kenapa kok produknya banyak, Kang? Dan kenapa kok bentuknya beda-beda? Nah, ini yang dimaksud dengan value. Anda harus nemuin value dari saya, dari produk yang saya bagikan barusan. Coba tebak kira-kira apa value-nya. Value pertama, pada saat kita bikin e-book copywriting, kita harus menjawab permasalahan orang. Ingat ya, formulanya sederhana, saya kasih formula. Banyak orang dalam tanda kurung segmen pasar, customer segment, yang ingin memenuhi keinginannya ataupun kebutuhannya, tapi ada problem ataupun ketakutan. Di konsep e-book copywriting tadi, banyak pebisnis online, nah ini customer segment bisnis online, yang ingin ningkatin omset penjualan, karena tadi kan ningkatin konversi penjualan, yang ingin belajar copywriting, tapi terkendala modal, misalkan. Akhirnya belajarlah e-book copywriting. Banyak bisnis online yang ingin belajar copywriting, tapi nggak suka baca, muncullah e-course Mahir Copywriting. Banyak pebisnis online yang ingin belajar copywriting, tapi misalkan terkendala jarak, muncullah buku copywriting. Banyak bisnis online yang ingin belajar copywriting, tapi pengen nanya leluasa, muncullah workshop copywriting, Supersonic. Ya. Copywriting pun dikemas dalam bentuk berbeda, jadi value yang berbeda. Jadi sejatinya, poin satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah jualah value. Apa itu value? Value adalah tentang sesuatu yang bisa solve the problem konsumen ataupun memenuhi keinginan. Itu nomor satu. Yang kedua, kawan-kawan semua, jualah emosi. Ini emosi apa, Kang? Bukan bikin emosi customer-nya ya. Jual emosi di sini dalam arti gini. Jadi ada dua fungsi dalam produk. Jadi kan tadi ada produk tuh. Produk itu ada functional benefit, ada yang namanya emotional benefit. Functional benefit adalah fungsi utamanya. Kalau misalkan emotional benefit, dia akan jadi seperti siapa? Seperti apa? Merasakan apa experience-nya? Contoh paling gampang itu adalah vaksin. Nah, Anda kan udah pada vaksin nih, belum ya? Udah ya. Pada saat pemerintah ngeluarin vaksin, jebret misalkan, entah itu vaksinnya apapun itu, misalkan Pfizer apapun itu gitu ya, waktu itu. Functional benefitnya adalah untuk menghindari COVID, untuk menjaga kekebalan tubuh. Itu functional benefit, fungsi utama, benar nggak? Apa emotional benefitnya? Saya tanya. Emotional benefit yang diciptakan oleh pemerintah, sadar tidak sadar adalah ketika Anda tidak melakukan vaksin, Anda tidak bisa keluar rumah leluasa. Anda tidak bisa nonton di bioskop, Anda tidak masuk ke mall, Anda tidak bisa ke bandara, Anda tidak bisa ke luar kota, benar nggak? Saya kalau mau jujur nih, honestly nih ya, jujur ya, saya yang jujur nih pengakuan. Saya vaksin, bukan karena functional benefit. Saya tergerak gitu karena emotional benefit. Lah gue gak bisa kemana-mana, yaudahlah gue vaksin gitu. Nah artinya ada dua sudut pandang yang main.
Nah sama kayak kita jualan. Kalau Anda pengen jualan laris manis, jangan jualan fotonya, tapi jualan tentang kenangan indahnya. Itu loh emosinya. Bagaimana nanti kamu kalau difoto sama gue, itu bakal beda, kamu bakal sekeluarga tuh. Wah itu yang dijual. Jangan jualan jusnya, tapi jualan bagaimana dahaga itu bisa terselesaikan. Wah pokoknya bisa seger, itu emosionalnya. Jangan jualan fashion muslimahnya, tapi bagaimana mereka jadi beli fashion itu menjadi kayak muslimah yang trendy gitu ya, dan gak norak gitu. Itu brand personality yang ingin dibangun. Jangan jualan workshopnya kalau saya nih ya. Jualan bagaimana mereka join di sana jadi orang sukses. Udah omsetnya miliaran atau berkumpul sama orang miliaran omsetnya. Community yang dibangun. Emosi apa yang ingin Anda ciptakan di balik produk yang Anda jual. Pada saat beli mobil, bukan beli mobilnya. Ya, apalagi mobil Pak. Mobil Ferrari, Mercy, Toyota, Ford, dan lain-lain tuh. Itu kan punya segmentasi dan customer segment masing-masing. Dan juga punya branding masing-masing positioningnya kan. Bagaimana kalau pengennya sporty ya BMW. Kalau pengen lux ya pengennya Mercy. Kalau pengennya kayak misalkan dia keluarga ya Toyota gitu kan. Kan ada positioning masing-masing. Nah itu yang kita dengan emosi. Pentingnya belajar ilmu branding teman-teman semua. Itu nomor 2. Nomor 3 nih teman-teman. Kalau pengen closing ya, pengen closing poinnya nih ya. Jangan salah urutan. Urutannya apa Kang? Ciptakan trust dulu, baru kebutuhan. Baru urgensitas. Jadi poinnya 3. Trust, need, urgensi. Trust, need, urgensi. Jangan sampai kebalik, need-nya dulu, baru trust. Atau bahkan nggak ada trust-nya. Maksudnya gimana sih nggak ngerti? Trust. Pastikan orang lain itu pada saat sebelum kita jualan, orang udah trust sama kita dulu. Maka pentingnya giving value, sharing dahulu, selling kemudian gitu kan. Sharing, bikin konten itu trust tuh nomor 1. Kedua need, mereka ada kebutuhan untuk produk tersebut. Nah ketiga adalah urgensi, apa pentingnya gue miliki hari ini juga. Maka butuh offering khusus. Nah itu diskon, bonus, urgensitas akan ditutup malam ini dan segala macam. Itu nomor 3. Jadi nomor 1 jual value, kedua jual emosi, ketiga adalah urutan antara tadi trust, need, and urgensi. Ya, nah ketika itu dilakukan, semoga kawan-kawan semua jualannya makin kenceng lagi, makin laris lagi, dan nggak ada lagi rahasia di kita semua bahwa ketika itu dilakukan, insya Allah penjualannya makin naik signifikan. Saya doakan terbaik deh. Semoga teman-teman semua yang sekarang nonton video ini, komen, like, share, jadi orang-orang yang memang dimudahkan dalam naikin omsetnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.